Bagaimana membuat website menggunakan Bootstrap? Video kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya kita itu akan membuat sebuah website dan merancang sebuah website menggunakan Bootstrap. Nah, kalau teman-teman sudah penasaran mengenai apa itu Bootstrap dan secara mendetail bagaimana penjelasannya, teman-teman bisa mengikuti video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Ini saya sudah membuka website Bootstrap resmi dari Bootstrap sendiri. Nah, teman-teman bisa buka websitenya di getbootstrap.com. Nah, jadi saya sarankan terlebih dahulu teman-teman, kalau teman-teman mau mengikuti video ini, saya harap teman-teman sudah belajar HTML dan juga CSS, karena di video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara mendetail apa itu HTML dan juga CSS. Jadi asumsi saya ketika teman-teman mengikuti video ini, teman-teman sudah tahu mengenai apa itu HTML dan juga CSS. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah folder. Nama foldernya Web Bootstrap. Sini saya buka Visual Studio Code dan juga di sini sudah ada index.html. Silahkan teman-teman create terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan langsung buat HTML seperti itu. HTML seperti ini. Oke, belajar Bootstrap. Nah, jadi untuk video ini teman-teman kita akan belajar untuk bagaimana sih memakai Bootstrap ini sendiri. Oke. Nah, tentu yang pertama saya harus install terlebih dahulu Bootstrap itu ke dalam project ini. Oke, caranya saya pergi ke Docs, lalu saya quick start saya ke sini ke download, dan nanti kita akan mengikuti yang ada di dokumentasi ini ya teman-teman. Oke, saya download yang ini, download compile CSS dan JS. Lalu tunggu sebentar, saya buka, lalu saya ekstrak. Keduanya saya taruh di folder project yang sudah kita buat tadi, Web Bootstrap. Oke. Nah, setelah itu saya akan memanggil Bootstrapnya. Sini saya bisa langsung link lalu CSS bootstrap.main.css. Mana nih bootstrap.main.css, bootstrap.main.css. Nah, lalu di sini yang kedua, nah iya, teman-teman juga bisa menggunakan CDN. Jadi kalau teman-teman menggunakan CDN, teman-teman tidak perlu download seperti yang saya lakukan tadi, tapi teman-teman langsung tinggal mengambil linknya seperti ini. CDN ini dia sudah menyediakannya secara online, jadi teman-teman sudah tidak perlu download lagi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, yang menjadi kekurangannya itu ini harus berjalan secara online. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan CDN kalau teman-teman tidak memiliki internet. Oke, saya lanjut lagi. Saya coba ini udah jadi atau belum. Kedua, saya belajar Bootstrap. Oke, saya Bootstrap, saya buka projectnya, saya buka project web Bootstrap index with google.com. Nah, saya Ctrl U, saya lihat dulu kalau berhasil. Oh ya, berhasil. Jadi di video ini kita menggunakan Bootstrap versi 5. Saya menggunakan Bootstrap versi 5. Nah, sebenarnya ini belum selesai teman-teman, dan kita harus manggil juga untuk JavaScript-nya. Mana dia? Introduction,
Saya mau lihat introduction-nya. Nah, jadi saya bisa langsung panggil script-nya seperti ini. Source js bootstrap.main.js seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman sudah download Bootstrap-nya dan sudah masukkan ke dalam project ini, dan teman-teman sudah bisa menggunakan Bootstrap itu sendiri. Nah, untuk pertama-tama tentunya kita akan mengikuti dokumentasi yang ada di Bootstrap ini. Jadi pertama-tama kita akan belajar dulu mengenai grid pada Bootstrap itu sendiri. Nah, grid itu apa? Grid itu teman-teman membuat layout yang dimana layout itu bisa dibagi-bagi ke beberapa kolom atau ke beberapa row gitu, seperti itu teman-teman. Oke, jadi misalnya kalau saya mau buat card dengan memiliki 3 kolom 3 row, maka saya bisa menggunakan kelas row, namanya row. Teman-teman bisa lihat di sini kelas row. Di sini saya coba kelas row, lalu di sini diikuti dengan call ini ukurannya atau pembagiannya. Jadi pembagian call ini itu maksimalnya 12 teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mau row-nya itu terbagi hanya dua baris saja, berarti saya bisa menggunakan div omdo md 6 seperti ini. Nah, berarti ini saya buat 2 baris seperti ini. Nah, itu artinya 6 ditambah dengan 6 berarti 12. Jadi kolom yang row yang akan kita buat itu hanya 2 baris saja. Namun kalau misalnya kita membuat 3 row, maka ini harus diganti menjadi 4, karena 4 ditambah 4 ditambah juga 4, maka jadinya dia 12. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya juga bisa di sini menggunakan kelas card body. Oh no, bukan seperti itu, begini. Oh, salah. Sorry. Jadi dia seperti ini. Div card titik card body. Iya, seperti itu dia. Saya salah saja. Nah, ini jadi kalau card dia akan dibuatkan seperti ini. Jadi semacam ada kotak di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini di layar saya, ini saya mau buat dia menjadi 3 row, Nah, makanya saya akan copy ini, lalu saya paste ke sini. Bukan kopi susu ya teman-teman. Nah, seperti ini dia akan memiliki 2 row. Nah, di row yang ini teman-teman bisa lihat masih ada ruang di sini yang kosong. Kenapa dia kosong? Karena kita membuatnya menjadi call MD4, karena ini di dalam satu device ini itu Bootstrap menyediakan dia maksimal 12. Jadi kalau teman-teman misalnya mau buat 3 row seperti ini, maka teman-teman menggunakan call MD 4 ditambah 4 8 ditambah 4 menjadi 12. Jadi maksimal 12. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi call MD-nya lagi card-nya di sini, maka dia akan ketambah di sini. Nah, dia jadi full seperti ini teman-teman. Nah, terus kalau misalnya saya buat dia menjadi 2 kolom, 2 row maksudnya, saya tinggal menggantikannya dia menjadi 6 tambah 6 maka menjadi 12. Jadi saya bisa hapus yang ini karena dia hanya akan terbagi menjadi 2 row. Nah, dia jadi 2 row.
Nah, kalau misalnya saya ini kan dia sudah 12 nih, 6 tambah 6 jadi 12. Nah, kalau misalnya saya membiarkan ini, maka ini dia akan pindah ke bawah sini teman-teman, karena row yang sudah kita definisikan itu hanya 2 row saja, yaitu call MD6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti. Kalau saya simpan, saya belum simpan, ini saya belum save. Saya save. Nah, dia akan pergi ke bawah ini teman-teman, karena space-nya atau dia sudah tidak ada jarak lagi, dia sudah tidak ada ruangan lagi nih teman-teman di sini, karena kita mendefine-nya jadi 6, alias kita mau buat row-nya menjadi 2 baris saja. Seperti itu. Terus saya hapus. Itu juga kalau misalnya saya mau buat dia menjadi 4 baris. 4 baris, 1 2 3 4. Maka di sini saya bisa pakai dia menjadi 2 2 2 2. Oke. 2 tambah 2 4 tambah 8, maksudnya ini 3 teman-teman. 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12. Jadi di sini dia akan bagi menjadi 4 row. Nah, seperti itu. Nah, juga ada satu yang namanya container. Nah, kalau teman-teman lihat dari ini terlalu berdempet terlalu ke kiri, dan juga ini terlalu ke kanan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya akan melakukan ini tidak akan terlalu ke kiri dan juga tidak terlalu ke kanan. Nah, kita bisa menggunakan kelas yang bernama container. Jadi saya tambahkan di sini container. Saya pindahkan row-nya ke sini ke dalam container. Nah, dia langsung rapi seperti ini teman-teman. Keren ya. Nah, dia akan terbagi seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, tulisan ini saya bisa pindahkan dia ke dalam container. Nah, dia airnya berjajar ya teman-teman, setara airnya pokoknya. Nah, saya juga bisa tambahkan MT2 untuk memberikan jarak di atasnya. Nah, supaya tidak terlalu dempit ke atas. MT ini maksudnya margin top. Jadi di Bootstrap itu ada ada kelas yang bernama MT, itu margin top. Ada juga namanya MB, itu margin bottom. Ada juga yang namanya PT, itu padding top. Dan juga ada yang namanya PB, itu padding bottom. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Saya tidak akan jelaskan apa itu padding, karena asumsi saya membuat video ini teman-teman sudah mengerti mengenai CSS. Oke, kita lanjut. Saya lupa tambahkan MT tadi. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua mengenai komponen yang ada pada Bootstrap. Nah, di sini ada banyak sekali komponen yang terdapat pada Bootstrap. Namun saya tidak akan membahasnya satu persatu karena waktu yang terbatas. Jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman salah satu, 2 atau 3 komponen yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Saya tunjukkan yang button saja. Nah, kalau di Bootstrap enaknya teman-teman tinggal panggil kelasnya seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu memusingkan untuk bagaimana membuat button ini lagi dari nol menggunakan CSS, karena itu sangat memakan waktu teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan Bootstrap, maka waktu kita akan dipercepat. Seperti itu. Jadi kita tidak akan membuat misalnya button itu dari awal lagi, tapi kita hanya tinggal memanggil kelas button yang telah tersedia oleh Bootstrap. Jadi lebih cepat. Oke, saya coba paste ke sini. Ini ke sini. Dan ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini like btn primary, saya bisa coba primary. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa membuat like ini. Saya kasih batas jarak dulu. Lagi.
Nah, like ini teman-teman, dia bisa kita berikan dia menjadi sama rata dengan card yang satu ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita tambahkan class row, lalu titik call md3 misalnya. Nah, terus di sini saya coba masukkan buttonnya, buttonnya seperti ini. Nah, terus di kelasnya, kalau misalnya saya simpan dan lihat hasilnya, maka ukurannya masih tetap sama. Nah, untuk supaya buttonnya ini bisa lebarnya bisa sama dengan card yang ada di bawah ini, maka saya bisa menambahkan btn w, artinya width 100. Nah, di sini saya bisa lihat, nah dia mengikuti panjangnya mengikuti call md3. Nah, kalau di bawahnya card call md3, jadi dia sejajar. Kalau misalnya saya tambahkan ini jadi 6, maka dia akan seperti ini. Kalau saya balik lagi 3, nah seperti ini. Oke. Nah, terus enaknya lagi teman-teman di Bootstrap itu kita bisa atur ini menjadi responsif. Ini langsung jadi responsif. Kalau teman-teman, saya kecilkan lagi browser saya kecilkan seperti ini, Nah, teman-teman bisa lihat ini dia mengikuti ukuran device yang ada seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau di ukuran mobilenya itu terbagi menjadi dua kolom begini, 1 2 3 4 nonton. Nah, saya bisa tambahkan di sini call 6, salah, call 3, call 6 saja, call 6, lalu di bawah juga call 6, lalu di bawah juga call 6. Nah, dia terbagi seperti ini. Kalau teman-teman ini masih berdempetan, teman-teman bisa tambahkan tag br di sini untuk memberi jarak tag br, terus simpan, save. Nah, dia tidak berjarak lagi. Nah, ini enaknya di Bootstrap, dia langsung otomatis menjadi responsif seperti ini, dan kita membuat website menjadi lebih responsif itu lebih mudah lagi. Nah, kalau teman-teman bingung mengenai grid yang saya bahas tadi, teman-teman bisa lihat di sini di dokumentasinya. Sini dijelaskan juga apa itu call md dan juga lain sebagainya. Nah, di sini, nah, kalau call itu berarti di bawah ukurannya di bawah 576 pixel. Artinya kalau teman-teman akses di device mobile, tentunya dia di bawah 576 pixel. Nah, begitu juga dengan kalau call md itu berarti untuk desktop, dan juga untuk ini call lg ini untuk ukuran yang besar di atas 992 pixel. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya harap teman-teman mengerti. Masih ada lagi beberapa di sini, teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Silakan teman-teman belajar mandiri. Di sisanya akan menunjukkan saja. Setelah itu komponen yang menarik juga yang tidak kalah menariknya lagi adalah navbar. Nah, kalau teman-teman mengoding menggunakan CSS dari awal, maka tentunya untuk membuat navbar seperti ini itu akan memakan waktu yang lama. Nah, kalau teman-teman menggunakan Bootstrap, itu kita tidak perlu memakan waktu yang lama karena sudah disediakan oleh Bootstrap. Jadi kita tinggal copy saja kode yang telah disediakan oleh Bootstrap, lalu saya bisa paste ke sini. Saya lihat hasilnya. Nah, dia langsung dibuatkan seperti ini teman-teman. Dia langsung dibuatkan menu navbar seperti ini. Seperti itu. Nah, ini saya mau ganti warna menjadi warna apa ya teman-teman? Warna biru. Berarti kita tambahkan kelas BG primary. Sini saya ganti
primary. Nah, seru nih. Nah, seperti ini bagi primary, tapi kita tambahkan atribut database tem dat. Nah, ya jadi seperti ini teman-teman. Untuk tombolnya dia berwarna hijau, saya akan ganti menjadi like saja supaya kelihatan supaya kelihatan juga. Oke, nah di Bootstrap navbarnya ini dia langsung otomatis menjadi responsif. Nah, ini saja teman-teman. Jadi kita tidak perlu pusing lagi untuk membuat atau untuk memikirkan di sisi responsifnya seperti apa, karena Bootstrap juga sudah menyediakan. Jadi kita tinggal memanggil kelasnya saja, maka Bootstrap yang akan langsung menangani bagian-bagian yang bagian-bagian responsif yang ada. Ya seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa klik, dia dia muncul seperti ini. Nah, oke, itu dia teman-teman. Ini dulu mengenai video Bootstrap kali ini. Semoga apa yang dibahas di video ini teman-teman sudah mengerti dan teman-teman tertarik menggunakan Bootstrap. Nah, tentunya saya sudah menjelaskan di sebelumnya mengapa saya memilih Bootstrap daripada framework CSS yang lainnya, karena yang pertama ini sungguh mempercepat dalam proses pembuatan, dimana kita tinggal memanggil kelas-kelas yang telah disediakan oleh Bootstrap, dan semua hal-hal yang mengenai pembuatan seperti pembuatan button atau pembuatan navbar dan lain sebagainya itu betul-betul telah disediakan oleh Bootstrap. Kita tinggal memanggil kelas-kelasnya saja. Jadi proses dalam pembuatan website dia akan menjadi lebih cepat teman-teman. Seperti itu. Dan terus yang kedua, Bootstrap ini kita bisa custom sendiri. Jadi kelasnya itu dia tidak melulu seperti ini and primary, tapi kita bisa mengcustomnya juga bisa teman-teman. Kita juga bisa mengcustomnya ya seperti itu. Jadi teman-teman enaknya menggunakan Bootstrap seperti ini. By the way, ini bukan video ambassador, video iklan, tapi ini memang betul-betul saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan Bootstrap, karena menurut saya Bootstrap ini sangat luar biasa, sangat powerful untuk teman-teman menggunakannya dalam pembuatan sebuah aplikasi berbasis website atau pembuatan website. Karena jujur selama ini ketika saya menangani ketika saya membuat website, saya selalu menggunakan Bootstrap, dan Bootstrap ini sangat membantu saya di dalam pengerjaan saya. Ya, seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi video ini bukanlah untuk promosi mengenai Bootstrap, tidak, tapi ini betul-betul dari hati saya mau memperkenalkan teman-teman mengenai framework CSS yang satu ini. Tapi ini video ini sekali lagi ya teman-teman, ini hanya menurut saya pribadi. Mungkin di luar sana ada yang sudah nyaman dengan mungkin framework CSS yang lain, contoh seperti misalnya Tailwind. Nah, mungkin ada di programmer-programmer di luar sana juga sudah menggunakan Tailwind, dan mereka juga nyaman menggunakan Tailwind. Sama seperti saya juga nyaman menggunakan Bootstrap. Nah, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan proyek kita dengan tepat waktu, dan juga tentunya sesuai dengan apa yang menjadi maunya klien. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman explore mengenai Bootstrap ini. Di sini sudah tersedia dokumentasinya sangat lengkap. Teman-teman tinggal baca-baca saja. Namun sayangnya ini memang bahasa Inggris, tapi tidak masalah. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris juga ya. Nah, saya rasa itu dulu teman-teman mengenai video kali ini. Nah, nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar, ataupun teman-teman bisa DM saya di Instagram saya @alsaskar. Oke, jadi seperti itu dulu teman-teman. Semoga video ini membantu. Selamat malam, sampai jumpa di video berikutnya.